Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk mendulang amal soleh sebagai bekal untuk menghadap Rabb ilahi kelak di yaumil akhir. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, khusus pagi ini mengambil tema mengenai mencintai Al-Quran atau cintailah Al-Quran. Sebenarnya seberapa cinta kita kepada Al-Quran? Yang notabene ini mengukur keimanan kita terhadap Al-Quran. Seberapa jauh, seberapa dalam kita cinta kepada Al-Quran. Kita mulai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Apabila mereka mendengar suatu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, engkau melihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, yaitu Injil. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mereka mendengar sesuatu, kata Allah kan gitu, merekanya itu siapa, Pak? Merekanya itu kalau kita baca ayat sebelumnya, Allah menjelaskan tentang ahli kitab yang paling memusuhi kaum muslimin, yaitu kaum Yahudi dan orang musyrik. Dan ahli kitab yang paling merasa dekat dengan kaum muslimin, yaitu kaum Nasrani. Ini memang rada mengherankan ini. Pada ayat itu Allah menjelaskan mengenai sebagian kaum Nasrani yang beriman kepada Al-Quran. Dan apabila mereka itu mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, akan melihat mata mereka mencucurkan air mata. Nangis, Pak. Orang Nasrani aja nangis, Pak. Ketika Al-Quran diturunkan, dia mendengar itu sampai nangis. Bagaimana kita nanti, Pak? Harusnya lebih dari itu. Karena ayat-ayat Quran itu ternyata meresap ke dalam hati mereka, bahkan secara mendalam. Disebabkan kenapa?
Ya, mereka kan tahu bahasa Arab. Jadi mereka mengetahui kebenaran Al-Quran, ya, yang sudah ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Lalu mereka itu berkata, "Ya Rob, kami telah beriman kepada Al-Quran, maka catatlah kami menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran." Jadi jangan sampai dalam tanda kutip kok zaman sekarang ini, Nasraninya zaman dulu Pak ya, kalau zaman sekarang nggak tahu ini. Ada sebagian yang beriman kepada Al-Quran. Jadi kita dalam tanda kutip jangan sampai sekarang ini kita kalah cintanya dengan mereka mengenai Al-Quran ini. Jadi boleh jadi ketika paham membaca Al-Quran atau mendengarkan itu ada efek sentuhan hati Pak, ya, karena memahami, karena cinta, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka kaum mukminin bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Jadi itulah merupakan dasar untuk mencintai Al-Quran. Bergetar hatinya, takut pada Allah. Jadi harus memulai dengan interaktif, didasari dengan keyakinan dan keingintahuan. Nah, sekarang prakteknya bagaimana Pak kita mencintai Al-Quran ini? Kira-kira gimana Pak prakteknya Pak? Apa Al-Quran ini dicium-cium gitu Pak prakteknya? Karena kan cinta Pak. Ya, iya, diantaranya itu Pak. Bukan hanya di koleksi ya Pak ya, kan banyak yang koleksi juga itu. Ketika pergi ke luar negeri, beli Quran, bawa pulang, taruh. Kemana lagi beli Quran, bawa pulang, taruh. Ada kan yang begitu Pak? Banyak ya Pak ya. Jadi ada beberapa cara untuk mencintai Al-Quran, baik dari Al-Quran sendiri menerangkan atau dari hadis. Yang pertama, untuk mencintai Al-Quran minimal Pak, membaca Pak. Gimana kalau belum bisa baca Pak? Ya harus berusaha. Jangan sampai orang mengaku Islam tapi tidak mau belajar baca Al-Quran. Walaupun terbata-bata, nggak apa-apa Pak. Karena yang dicintai Allah itu usahanya, bukan hasilnya. Hasilnya hak Allah. Yang penting ada kemauan, ya, kita belajar. Karena hanya membaca saja, kan Bapak udah tahu semua, pasti ada pahalanya. Karena dengan membaca Al-Quran itu akan berdampak pada sholatnya Pak. Sholat kan juga ada bacaan Al-Quran. Maka kalau bisa memaksakan diri Pak untuk belajar Al-Quran itu semampunya, nggak dipaksa harus bisa, terserah Allah. Itu yang bisa membisakan itu kan Allah. Kita semampunya untuk berusaha. Kan ketika baca Al-Quran kan setiap hurufnya pahalanya berapa Pak? 10
Tinggal dikali aja nanti. Bagi pembaca Al-Quran, ini yang gemar ya Pak, yang gemar akan menjadi keluarga Allah dan menjadi hamba pilihannya. Luar biasa ini Pak. Dari sebuah hadis, An Asi ni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli atau keluarga dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah menjawab, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh, yaitu ahli Al-Quran yang menjadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya, yaitu orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Hadis surat Ibnu Majah. Jadi cara yang pertama harus gemar membaca Pak, berusaha untuk bisa membaca, belajar lah. Di sini juga disediakan ini kan, apa namanya, taksin ya. Yang kedua, selain belajar, membaca apa Pak? Menghafal Pak. Bagus. Iya. Ini barangkali kita sudah berumur ya Pak, barangkali menjadi kendala kali menghafal ini Pak ya. Tapi tetap harus ada usaha Pak, karena orang yang menghafal Al-Quran ini kelak akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran, penghafal ya Pak ya, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca waktu di dunia, karena kedudukanmu di surga adalah di tempat ayat-ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dimungkinkan semakin banyak hafalannya, semakin tinggi kedudukannya. Maka berusaha Pak untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Lagi-lagi semampunya. Keistimewaan apa lagi Pak? Keistimewaan orang yang menghafal ini itu akan berdampak kepada orang tua kita Pak. Nah, jadi kalau kita cinta kepada orang tua, jadikanlah diri kita itu untuk bisa menghafal Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ini hurufnya gundul, man qara al-Quran wa ta'allama wa amali bih. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, niscaya di hari kiamat kelak Allah pun akan memakaikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu kita, kalau kita habis Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, orang tua kita, Bapak Ibu kita akan dipakaikan mahkota yang mana terangnya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tua akan diberikan dua pakaian yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Mantap nggak Pak kira-kira Pak? Nah ini salah satunya cara kita berbakti kepada orang tua.
Nanti orang tua kita kaget, Pak. Karena orang tua bertanya, fayaqulaini bima kasaina hada, karena apakah kami hingga diberi pakaian ini? Fayaqul, maka dikatakan, ba'hada walida kamal Qur'an, disebabkan anakmu telah mengambil Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, mempelajarinya, menghafal, dan juga mengamalkannya. Hadis riwayat Hakim dari Buraidah, sahih. Nah, agar kita sebagai orang tua, sekarang kan kedudukan kita orang tua nih, gimana nanti, apakah kita nanti akan diberikan pakaian atau mahkota? Maka kita sebaiknya bisa mencetak anak-anak kita hafiz Quran, cinta dengan Quran. Ini barangkali mungkin yang masih punya anak kecil ada kesempatan, Pak. Kalau anak-anak udah gede mungkin udah kesibukannya udah lain. Maka minimal kita doakan, Pak, anak kita agar kelak bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang penghafal Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'al auladana auladan solihin hafidina lil Qur'ani was sunnah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami termasuk anak yang soleh dan solehah, yang dapat menghafal Al-Quran dan sunnah. Fuqaha afiddin, yang paham tentang agama. Wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Semoga diberikan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Itulah doa kita sebagai orang tua agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang gemar dengan Al-Quran, yang terus interaksi dengan Al-Quran, insya Allah. Setelah membaca dan menghafal, yaitu dengan cara mentadaburi, Pak. Mentadaburi Al-Quran. Apa nih mentadaburi, Pak? Ada yang tahu? Afala yatadzabbaru nal Quran, maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Tadzabbaru, menghayati atau mendalami. An-Nisa ayat 82, Pak. Afala yatadzabbarunal Quran walau kana min inda ghairillah lawajjatu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maka dengan cara menghayati Al-Quran ini, mentadaburi ini, akan menambah khasanah keilmuan. Gimana prakteknya mentadaburi ini, Pak? Misal ayat bil ayat, ayat dengan ayat. Kita sudah tahu semua nih, misalnya dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan kepada orang yang engkau beri nikmat. Tapi di Al-Fatihah tidak diterangkan siapa yang diberi nikmat. Maka Allah terangkan di surat An-Nisa 69 itu, yaitu yang diberi nikmat para nabi, para syuhada, terus para solihin. Satu lagi ya, ya, nanti dibuka ya di An-Nisa ayat 69. Itu adalah makna daripada
Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah kita mentadaburi, mendalami, menghayati Al-Quran. Nomor 3. Nomor 4, tadi membaca sudah, menghafal sudah, mentadaburi. Satu lagi apa Pak? Mengamalkan. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini. Tapi mengamalkan ini tidak bisa lepas daripada sunnah Pak, itu hadis. Karena banyak diterangkan dalam Al-Quran itu dengan hadis. Makanya Al-Quran dengan hadis ini seperti dua sisi mata Pak, yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan sepaket, saling menjelaskan dan menguatkan. Di Al-Quran tidak bisa dipahami dan diamalkan hanya dengan Al-Quran. Kan misalnya ada Al-Quran, aqimi sholat, dirikanlah sholat. Tapi cara sholatnya diterangkan di hadis. Jadi antara Quran dan Sunnah untuk bisa mengamalkan dengan hadis. Quran sebagai juklaknya, hadis sebagai juknisnya. Jadi sepaket itu antara Quran dan hadis supaya bisa mengamalkan dengan benar. Dan juga memakai pemahaman para ulama. Kita nggak bisa mengartikan sendiri, mengamalkan sendiri tanpa keterangan ulama. Nah, Al-Quran ini menjelaskan hukum-hukum yang masih bersifat umum kan, global itu Pak. Terkadang maknanya samar, belum jelas, maka perlu penafsiran, adanya tafsir. Maka fungsi as-sunnah itu menjelaskan makna Al-Quran yang masih samar. Oleh karena itu Al-Quran tidak boleh dipisahkan dengan as-sunnah. Keduanya, karena keduanya itu merupakan wahyu Allah. Jadi hadis walaupun Rasulullah bersabda, hakikatnya itu wahyu Allah. Wa najmi dahwa ma dalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu berkata bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ya, itu untuk bisa mengamalkan maka harus berbarengan dengan hadis. Yang terakhir, yang kelima, untuk bisa mencintai Al-Quran, jadikanlah Al-Quran ini sebagai way of life, jalan keluar. Ini ketika Ali berdialog dengan Rasulullah SAW. Ini kalau lihat hadisnya panjang Pak, terus gini, saya bacakan. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ingatlah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, "Ala innaha satakunu fitnah." Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya kelak akan terjadi kekacauan dan bencana besar. Maka Ali bertanya, waqultu, Ali bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar dari bencana itu ya Rasulullah? Kira-kira jawabnya apa ini Pak? Yaitu dengan kitabullah, berpegang teguh dengan kitab Allah. Nah, ini syarat yang lain untuk mencintai Al-Quran
kalau ada bencana besar, musibah besar, kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran. Qala katabullah, jawab Rasulullah, berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Mantarokahu, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, wasomahullah, akan dibinasakan oleh Allah. Kemudian waman abtaghal huda fi ghairihi, dan barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, adalluhullah, Allah akan sesatkan. Jadi semua berpegang dengan Al-Quran, apapun yang terjadi tetap berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebab kalau selain pakai Al-Quran, kata Nabi tadi, akan dibinasakan. Siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran akan disesatkan. Karena Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kuat, menjadi peringatan yang sangat bijaksana. Dan Al-Quran ini merupakan jalan yang lurus. Nah, kemudian man qala bihi, barang siapa yang berkata-kata berdasarkan kitab ini, maka kata Nabi, sodaqah, benarlah perkataannya. Wa man amila bihi, dan barang siapa yang mengamalkan isi kitab ini, ujiro, akan diberikan pahala. Wa man hakama bihi, dan barang siapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukum kitab ini, adalah, maka keputusannya pasti adil. Ya, terakhir ini peringatan bagi yang di depan sini sekarang, Pak, yang bisa ceramah, yang bisa menjadi mubalek. Kata Nabi, wa man da'a ilaihi, dan barang siapa yang berdakwah menggunakan dalil atau kitab ini, hada ila siratim mustaqim, maka akan ditunjukin oleh Allah jalan yang lurus. Ini kalau orang yang berdakwah dengan menggunakan Quran, maka akan diberi petunjuk jalan yang lurus. Nah, itulah beberapa cara kita untuk mencintai Al-Quran. Di antaranya tadi dengan membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan, dan jadikanlah Quran ini sebagai way of life. Demikian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya. Barangkali jamaah ada pertanyaan atau tambahan, atau mungkin mengoreksi yang barangkali ada yang salah yang saya sampaikan. Silakan. Cukup? Ya, baik, kita akhiri ya dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.